Selamat datang di Museum Konferensi Asia Afrika, sebuah saksi bisu dari perjalanan sejarah dunia yang menggembang hingga kini. Terletak di jantung kota Bandung, museum ini berdiri di Gedung Merdeka, bangunan bersejarah bergaya Art Deco yang dibangun pada tahun 1926. Pada bulan April tahun 1955, Gedung Merdeka menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika, sebuah forum internasional yang mempertemukan 29 negara dari dua benua, Asia dan Afrika. Negara-negara ini sebagian besar baru saja meraih kemerdekaan, berkumpul untuk menyuarakan perdamaian, solidaritas, dan kerjasama dalam menghadapi kolonialisme dan ketidakadilan global. Museum ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 oleh Presiden Soeharto, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Di dalamnya, kita dapat menemukan berbagai dokumentasi foto, arsip, benda-benda bersejarah, dan rekaman pidato para tokoh dunia, termasuk Presiden Soekarno yang menyampaikan pidato pembukaan yang menggugah semangat dunia saat itu. Lebih dari sekedar bangunan, Museum Konferensi Asia Afrika adalah simbol semangat persatuan, perlawanan terhadap penindasan, dan harapan akan masa depan yang lebih adil bagi seluruh umat manusia. Kita dari kelompok 5 ingin berkunjung ke museum pos yang ada di Bandung. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri dulu. Mulai dari yang Alisa, saya Jumia, saya Ayustin, saya Sylvia, saya Lilis, saya Rara, Saya Roza. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk Museum Pos Indonesia. Ayo masuk. Museum ini memamerkan beragam koleksi yang berkaitan dengan sejarah pos dan komunikasi, mulai dari perangko dari sejarah dunia hingga peralatan pos dari berbagai era. Terdapat juga surat-surat bersejarah termasuk surat emas dari Raja-Raja Nusantara. Bangunan museum itu sendiri yang dibangun pada 27 Juli 1920. Gambar di belakang ini menggambarkan sejarah perkembangan pengiriman surat di Indonesia. Kita bisa melihat dulu sampai sekarang, cara mengantarkan surat terus berubah. Awalnya menggunakan sepeda dan hewan, sekarang menggunakan motor. Ini menunjukkan bagaimana teknologi memengaruhi cara kerja pos. Koleksi tersebut menampilkan berbagai alat yang digunakan untuk memproses surat di kantor pos zaman dahulu. Alat penekan atau pencetak terlihat beberapa alat yang mungkin digunakan untuk mencetak cap pos atau tanda lainnya pada surat. Alat pemotong atau penjepit. Ada beberapa alat yang tampak seperti gunting atau penjepit khusus. Mungkin digunakan untuk memotong atau menjepit lembaran surat atau dokumen. Koleksi ini menunjukkan betapa canggihnya teknologi pengelolaan surat di masa lalu. Meskipun terlihat sederhana, alat-alat ini sangat penting untuk menyortir, memilih, dan memproses surat dengan efisiensi. Selanjutnya, kita bisa melihat berbagai jenis penjepit, pemotong, dan alat lainnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi terus berkembang di bidang layanan pos. Di sini kita melihat koleksi beragam pegawai pos dari masa lalu. Perhatikan perbedaan desain dan modelnya. Ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dan standar layanan pos berubah seiring waktu. Kita juga bisa membayangkan bagaimana seragam ini mencerminkan identitas dan kebanggaan para pegawai pos pada zamannya.
Halo semuanya, hari ini kita kelompok 1 bakalan menjelajahi Museum Geologi. Assalamualaikum. Kita sama teman-teman OTW masuk ke dalam. Yang pertama ada sejarah Museum Geologi. Gedung Museum Geologi dibangun pada 1928 dan diresmikan dengan nama Geologische Museum pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Eits, tunggu dulu. Kakak lagi pada ngapain nih? Cari informasi. Informasi apa tuh? Informasi PPDB SMK Pasundan 1 Bandung. Buat kalian jangan lupa masuk ke dadah. Selanjutnya di sini ada gajah blora. Fosil gajah blora ini memiliki nama ilmiah Elaphus cylindricus yang berukuran raksasa dengan tinggi 4 meter, panjang 5 meter, dan berat sekitar 6-8 ton. Umurnya sekitar 200-250 ribu tahun yang lalu. Lalu di sini ada ruang History of Life atau sejarah kehidupan. Dan ini adalah salah satu tulang belulang dinosaurus yang bernama Theropoda. Theropoda adalah salah satu kelompok dinosaurus. Theropoda umumnya adalah karnivora. Meskipun sejumlah kelompok Theropoda berkembang menjadi herbivora, omnivora, dan insektivora, Theropoda pertama kali muncul pada periode Triasik akhir 231.400.000 tahun yang lalu. Rekonstruksi wajah adalah proses untuk mengembalikan atau memperbaiki bentuk dan fungsi wajah yang rusak atau cacat akibat trauma, penyakit, kelainan bawaan, atau prosedur bedah. Contohnya ada rekonstruksi tulang, transplantasi wajah. Dan inilah struktur-struktur tulang pada manusia zaman dahulu. Floresiensis atau hobbit, fosil manusia kerdil dari gua liang buah Vosges ditemukan pada tahun 2003 dan dinamakan hobbit yang secara ilmiah disebut Cerbi Homo floresiensis. Dan inilah tulang tengkorak dari Homo habilis. Selanjutnya, Homo, istilah bahasa Latin yang berarti manusia, adalah genus dari kera besar yang terdiri dari manusia modern dan kerabat dekatnya. Genus ini diperkirakan berusia sekitar 2,3 hingga 2,4 juta tahun, kemungkinan berevolusi dari leluhur Australopithecine dengan munculnya Homo habilis. Selanjutnya, pada masa sejarah Hindu-Buddha dan Islam, sumber daya geologi telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir di sini kita semuanya bakal mencoba simulasi gempa bumi. Halo teman-teman. Aku terjang gempa. Wah. Hai teman-teman, aku Ilma. Di sini aku mau ngenalin salah satu pakaian peninggalan dari tim Fatimah. Bagus ya, cantik. Jadi aku mau ngejelasin identitas dikit tentang Titim Fatimah. Titim Fatimah lahir 24 Maret 1936 di Delhi, di daerah Sumatera Utara. Titim Fatimah ahli atau mempunyai bakat dalam ngawih. Pada saat dia pindah ke Subang, bakatnya semakin berkembang karena dia bertemu dengan Upit Sarimanah. Lagu yang mengorbitkan nama yang terkenal yaitu berjudul Cahaya Sumira. Terima kasih. Halo teman-teman, aku Keisha. Aku mau ngejelasin ruang kelas zaman dulu.
Pendirian sekolah pemerintah kolonial Belanda merupakan salah satu realisasi dari politik etis balas budi dalam memajukan dan mencerdaskan Bumi Putra. Sebagian langkah awal pada tahun 1875 di Bandung didirikan sekolah untuk tenaga pengajar. Berdasarkan kebutuhan ada dua jenis sekolah, satu sekolah kelas 1, dua sekolah kelas 2. Sistem pembelajaran di sekolah Bumi Putra menggunakan metode pendidikan barat. Diorama ini menggambarkan suasana kelas di Bumi Putra pada akhir abad 19 hingga 20 Masehi. Dadah, makasih. Halo teman-teman, aku Fasiha. Di sini aku mau menjelaskan tentang perhiasan dan manik-manik bebatuan pada zaman dahulu. Yang pertama ada gelincu, kedua kalung manik-manik, ketiga gelang, dan keempat ada kapak sepatu. Semua ini pada masa prasejarah digunakan sebagai perkakas dan bekal kubur. Dadah, makasih. Hai teman-teman, nama aku Marsha Prataminia. Aku disini mau ngejelasin dan di belakang aku pasti kalian salah kan. Jadi di belakang aku itu kalau pada zaman dulu itu disebutnya balai atau bisa juga disebutnya hal. Balai itu diletakin di ruang depan rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Setelah Islam berkembang, digunakan untuk membaca Al-Quran atau mempelajari agama Islam dengan perlengkapan dan hal. Jadi fungsinya balai yang tadi aku bacain. Ini adalah teknologi pelemburan biji logam, pengrajin penghiasan emas kemasan. Sebentar, cut dulu. Pengrajin perhiasan emas biasanya bekerja dalam ruangan tertutup. Peralatan yang digunakan antara lain blender, koli, penyigen, paron, palu cacapit, tang, gepeng, dan tang bulir. Halo teman-teman, aku Nabila Khairani. Di sini aku mau jelasin apa itu moluska. Salah satu filum dari Ovotuberata, ciri khasnya tubuh lunak dan tidak berkerangka. Filum meliputi keong, kerang, cumi-cumi, dan familia. Binatang ini hidup di laut, air payau, air tawar, dan di darat. Ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita di sini ada di Rumah Bersejarah Ibu Inggit Ganasih. Hari ini kita akan mempelajari dan menjelajahi sejarah-sejarah yang ada di dalam rumah Ibu Inggit Ganasih. Ikutin terus ya. Dadah. Halo semuanya. Sekarang aku ada di Rumah Bersejarah Ibu Inggit. Kalian pasti penasaran kan sama isi sejarah-sejarah yang ada di rumah Ibu Inggit? Ikutin aku ya. Jadi seperti ruang kamennya dan ruang sisa. Yuk kita masuk, kita lihat isi sejarah-sejarah yang ada di dalam ruangan. Pada tahun 1921, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengirimkan surat kepada Haji Sanusi bahwa menantunya akan bersekolah di Bandung, yaitu ia akan disekolahkan di Teknik School THS atau sekarang yang dikenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, yang berada di daerah Rago Bandung. Haji Sanusi dan istrinya Inggit Ganasih diminta untuk mencarikan rumah kos sementara bagi menantu Pak Cokro itu. Selanjutnya, meja inilah yang menemani Soekarno dalam ruang baca jika tidak sedang berdiskusi dengan kawan-kawan seperjuangannya. Meja ini pula yang menetapkan Soekarno menjadi sarjana di THS Bandung. Soekarno banyak membaca buku-buku politik yang dapat membantunya merumuskan langkah pergerakan bersama kawan-kawannya. Selanjutnya kita masuk di ruangan kedua.
Pertama di sini ada foto seminar nasional pengusulan Ibu Inggit Garnasih sebagai pahlawan nasional pada tanggal 22 Desember 2008 yang dilakukan di Bandung. Selanjutnya di sebelah sini ada piagam-piagam dan berita-berita Ibu Inggit yang ada dalam koran. Sebelah sini ada ruang pembuatan bedak dan jamu. Kalian pasti penasaran kan sejarah ruang pembuatan bedak jamu? Hai guys, kita terus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ibu Inggit yang membuat bedak dan jamu. Ibu Inggit Garnasih membuat bedak dan jamu menggunakan campuran beras serta ramuan lainnya dengan cara digiling dengan batu irisan di atasnya. Ibu Inggit Garnasih membuat bedak dan jamu untuk menghidupi keluarga dan membiayai perjuangan suaminya Soekarno yang sedang dalam pengasingan dan perjuangan kemerdekaan. Ia juga menjual perhiasan dan menjadi agen sabun untuk menambah biaya hidup dan perjuangan. Oke semuanya, selanjutnya di sebelah sini ada foto-foto Ibu Inggit yang sedang sakit dengan foto Ibu Inggit sama keluarganya. Di sebelah sana ada foto Ibu Inggit pada usia 95 tahun dan yang diperiksa oleh Dr. Eko, dan di sini ada foto makamnya Ibu Inggit. Terus di sebelah sini juga ada ruangan rumah tidurnya. Pasti kalian penasaran kan sama isi tentang kamar tidurnya Bu Inggit ini? Ikuti terus yuk. Jadi di sini terdapat profil Ibu Inggit Garnasih. Garnasih terlahir dari pasangan Ivan dan Namsi. Beliau diberi nama Garnasih pada tanggal 17 Februari tahun 1888 di Desa Hamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garnasih seakan seperti mendapat uang Rp1. Maka lama-kelamaan panggilan si Ringgit pun menyebar pada diri Garnasih. Agar lebih manis kedengarannya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasih. Selanjutnya, di sini terdapat kehidupan Garnasih setelah bercerai dengan Nata Atmaja. Inggit kembali pada cinta masa lalunya, H. Somerset, dan menikah pada tahun 1916. Nah, di sini ada perjuangan Ibu Inggit Garnasih. Selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit karena Garnasih lebih sering berada di luar rumah. Intensitas itulah yang menimbulkan ikatan cinta antara Soekarno dan Inggit. Ketika mereka sedang berada di Yogyakarta, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Dengan setia, Inggit mengirimkan makanan dan menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Inggit mendengar kabar bahwa mantan suaminya Soekarno berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, Inggit terpaksa mengungsi ke Garut. Akhirnya Inggit Garnasih menghabiskan sisa umurnya sambil berjualan jamu, bedak, utang, dan tembakau. Inggit juga sering kedatangan tamu yang hendak meminta nasihat, membeli jamu atau bedak, atau yang ingin minta pertolongan berobat kepadanya. Oke guys, jadi segitu aja sejarah-sejarah yang ada di rumah Ibu Inggit Garnasih. Assalamualaikum guys, jadi di sini kita mau wawancara Bapak Nama saya Jajang Ruhyat, di sini sebagai pemandu dan sekaligus juga juru pelihara rumah bersejarah Inggit Garnasih. Jadi kita di sini mau wawancara tentang rumah Inggit Garnasih. Ya kurang lebih 15 tahun ya, dari 2010 akhir. Ibu Inggit membeli rumah ini tahun 1926 dengan Soekarno. Itu pun 3 tahun setelah menikah dengan Soekarno. Karena kalau dulu Soekarno datang ke Bandung dan interkos adalah di daerah Kebonjati rumahnya. Kalau ini murni beli mereka berdua pada tahun 1926. Mereka menempati rumah ini sampai dengan 1934. Dalam kurun waktu 8 tahun mereka membuat sejarah di rumah ini.
Ya betul, rumah ini pernah direnovasi atau dipugar bahkan. Setelah dibeli oleh pemerintah, akhirnya rumah ini pun dipugar pada tahun 1997 dengan denah yang seperti mereka jual atau bangunan 1949, sehingga bangunan ini tampak kokoh dan baru karena dipugarnya pada tahun 1997. Kalaupun selama ini setiap tahunnya kami memberikan perbaikan-perbaikan kecil-kecilan, itu setiap tahunnya pasti ada. Mungkin itu bentuk perawatan daripada rumah bersejarah kita masih. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Sama-sama. tentang rumah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan kami. Mohon maaf Jika ada salah kata. atas sikap kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi